Hai, saya Joe. Balik lagi di Dinding Joe. Michelle Yvette Avila, yang biasanya dipanggil Missy, adalah seorang remaja yang masih berusia 17 tahun. Missy lahir pada tanggal 8 Februari 1968 di Los Angeles, California. Missy tinggal bersama ibunya yang bernama Irene dan ketiga saudara laki-lakinya yang bernama Ernie, Chris, dan Mark. Mereka semua tinggal di Arleta, yang merupakan lingkungan perumahan di wilayah lembah San Fernando di kota Los Angeles, California. Missy dikenal sebagai gadis manis yang disukai banyak teman-temannya. Bahkan dari usia muda, dia sudah menjadi gadis yang populer. Selain memiliki paras yang cantik, rambut pirang, dan mata hijau, Missy juga memiliki kepribadian yang baik. Dan itu membuat banyak cowok-cowok di sekolahnya naksir dengan dirinya. Selain cowok, rupanya siswa-siswa cewek juga suka mendekati Missy karena mereka iri dengan kecantikannya Missy. Mereka bahkan mengikuti gaya Missy berpakaian dan berdandan. Nah, meskipun Missy sangat populer dan memiliki banyak teman, tapi dia hanya punya satu sahabat yang sangat dekat dengannya. Nama gadis tersebut adalah Karen Severson. Karen dan Missy bertemu ketika mereka berdua masih berusia 8 tahun dan keduanya benar-benar tidak dapat dipisahkan sejak saat itu. Mereka selalu bersama-sama kemanapun mereka pergi. Hari pertama mereka bertemu adalah hari ketika Missy dan keluarganya baru pindah ke komplek perumahan Arleta. Saat itu, Missy memiliki kucing dan kucingnya hilang entah kemana. Karena takut ada apa-apa dengan kucingnya, Missy lalu keluar mencari kucing kesayangannya itu. Dan pada saat dia sedang mencari kucingnya, dia melihat Karen. Jadi, dia berjalan mendekati Karen dan bertanya, apakah Karen telah melihat kucingnya? Lalu, mereka berdua mencari kucing Missy bersama-sama. Sejak saat itu, mereka bersahabat. Dan keluarga mereka pun juga menjadi akrab satu sama lainnya. Mereka berdua ini tumbuh di lingkungan perumahan yang sama. Mereka berdua suka bermain Barbie dan lompat tali. Mereka juga suka mendengarkan musik yang sama, dan mereka bahkan juga suka menggoda cowok-cowok di sekolah mereka. Karen juga selalu membela Missy pada saat Missy dibully di sekolah, karena banyak siswa cewek yang iri dengan kecantikan dia. Dan itu semua terjadi sampai usia mereka 14 tahun. Nah, setelah itu, di usianya yang ke-14, Karen hamil. Dan dia akan menjadi seorang ibu di usianya yang masih remaja. Karena hal ini, keadaan sedikit berubah. Karen akhirnya putus sekolah agar dia bisa melahirkan anaknya. Sejak Karen putus sekolah, dia jarang berhubungan lagi dengan Missy. Hal ini disebabkan karena Karen menjadi sangat sibuk dengan kegiatan barunya sebagai seorang ibu. Sedangkan Missy sibuk dengan kegiatan sekolahnya. Melihat Missy bisa memiliki banyak teman baru dan selalu terlihat sibuk dengan kegiatan sekolahnya, Karen pun merasa iri. Dia tidak ingin Missy memiliki teman lain selain dirinya. Pokoknya, bagi Karen, Missy hanya boleh berteman dengannya. Karen lalu mencoba mengundang Missy ke rumahnya. Karena dia tidak bisa keluar rumah, dengan adanya bayi kecil, sulit bagi Karen untuk bepergian. Namun, rencana itu gagal. Karena Missy selalu sibuk. Apalagi, kini dia sudah memiliki pacar. Cowok yang lagi berkencan dengan Missy itu bernama Randy. Randy ini adalah cowok hot yang suka berpesta. Nah, awalnya Missy sangat menggilai Randy. Namun, lama-kelamaan, dia menjadi bosan dengan tingkah laku Randy yang suka pergi ke pesta-pesta ala remaja. Missy pun lalu memutuskan untuk berpisah dengan Randy setelah 1 bulan lamanya mereka berpacaran. Mereka berpisah baik-baik dan tidak saling bermusuhan. Hanya saja, setelah Randy putus dengan Missy, Randy langsung berpacaran lagi dengan cewek lain. Dan kalian tebak, siapa cewek itu? Ya, cewek itu adalah Karen. Gilanya lagi,
mereka bukan saja sekedar berpacaran, tapi mereka malah tinggal serumah. Mungkin bagi sebagian orang, hal ini bukan masalah besar. Tapi bagi Missy, ini merupakan pengkhianatan. Dia merasa dikhianati oleh Karen, sahabatnya sendiri. Kalau emang Karen butuh cowok, kan ada jutaan cowok lain di luar sana. Jadi, kenapa dia harus berpacaran dengan mantan cowoknya? Hal inilah yang membuat Missy semakin tidak mau lagi dekat dengan Karen. Singkat cerita, Missy kemudian lulus dari SMP dan masuk ke SMA di San Fernando High School. Di sini, dia mulai sering memberontak dan mendapatkan banyak masalah. Dia bergaul dengan anak-anak nakal di sekolahnya dan sering bolos sekolah. Gara-gara ini, dia dikeluarkan dari sekolahnya dan dikirim ke sekolah alternatif. Sekedar info, sekolah alternatif adalah sekolah yang dirancang untuk mendidik siswa yang tidak dapat mengikuti pelajaran di sekolah umum. Seringkali mereka gagal di sekolah umum karena masalah perilaku atau ketidakmampuan belajar mereka. Nah, Missy dikirim ke sana untuk menyelesaikan sekolahnya selama bertahun-tahun. Di sisi lain, setelah bayinya lahir dan menjadi sedikit lebih besar, Karen kembali ke sekolah. Dan dia juga dikirim ke sekolah alternatif yang sama dengan tempat Missy belajar. Walaupun mereka masih berteman, tapi mereka tidak dekat lagi. Mereka hanya saling bertukar sapa di lorong sekolah atau membicarakan tugas sekolah pada saat kerja kelompok. Hal itu berlangsung cukup lama, sampai ada seorang murid baru yang bernama Laura Doyle datang. Sejak Laura datang, Karen dan Missy berusaha melupakan masa lalu mereka dan mencoba berteman lebih dekat lagi. Hal ini terjadi karena mereka berdua sama-sama ingin berteman dengan Laura. Laura rupanya bisa membuat mereka akur, hingga mereka bertiga membentuk sebuah grup dan selalu kemana-mana bertiga. Namun, di balik keakraban itu, Karen sebenarnya masih menyimpan perasaan iri terhadap Missy. Karen cemburu pada penampilan dan popularitasnya Missy dengan anak laki-laki di sekolah mereka. Dia lalu diam-diam menyebarkan rumor bahwa Missy tidur dengan pacar teman-teman ceweknya di sekolah itu. Karen juga masih ingat ketika awal masuk sekolah alternatif dan masih belum ada Laura, Missy tidak mempedulikan dia. Padahal dia selalu berusaha mendekati Missy, dan itu benar-benar menyakitkan bagi Karen. Karen merasa Missy menjauhinya. Oleh karena itu, dia merasa beruntung bisa menemukan Laura yang rupanya diam-diam juga tidak menyukai Missy. Jadi paling enggak, Karen punya sahabat yang bisa jadi tempat dia curhat kalau dia lagi bete melihat Missy di sekolahnya. Pada suatu hari, Karen dan Missy diundang ke sebuah pesta yang sama. Tapi, mereka nongkrong secara terpisah. Awalnya semua berjalan baik-baik saja. Tapi ketegangan mulai terasa ketika Missy melihat Randy ada di pesta itu juga. Ya, Randy si mantannya Missy yang kini telah menjadi pacarnya Karen. Dengan santainya, Randy mendekati Missy dan menggodanya. Dia bahkan meraih tubuh Missy ke dalam pelukannya dan menariknya ke atas pangkuannya. Randy lalu berbisik kalau dia sangat merindukan Missy. Missy yang diperlakukan seperti itu kaget dan langsung berdiri. Dia berkata, "Kamu saat ini sedang berkencan dengan temanku, jadi jangan sentuh aku." Setelah itu, Missy pun mencari Karen dan menceritakan semua yang terjadi. Dia mengatakan kepada Karen bahwa Randy adalah pria yang menyebalkan, dan Karen harus mencampakkannya sebelum Randy menyakiti hati Karen nantinya. Tapi Karen bukannya merasa berterima kasih diberitahu seperti itu. Dia malah marah kepada Missy, karena Missy menyebut Randy pecundang. Apalagi setelah mendengar Randy sempat memeluk Missy, makin panaslah hati Karen. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, ketegangan di antara kedua gadis ini akhirnya mencapai puncaknya. Mereka terlibat dalam perkelahian di sebuah taman lokal dekat perumahan mereka. Entah apa penyebabnya, tiba-tiba saja mereka mulai berkelahi. Karen menjatuhkan Missy ke tanah
dan meninjunya berulang-ulang kali. Dia kemudian mengancam akan memukul kepala Missy dengan botol bir apabila Missy berani melawannya. Dan setelah perkelahian ini, Karen dan Missy tidak lagi berteman. Mereka bahkan tidak mau bertemu satu sama lainnya selama sebulan penuh. Asal kalian tahu, Karen yang sangat marah pada Missy ini juga menyempatkan pergi ke rumah keluarga Missy beberapa hari setelah mereka berkelahi. Pada saat Karen ke sana, Missy sedang tidak ada di rumahnya. Karen lalu berbicara kepada ibunya Missy dan menceritakan betapa liarnya tingkah Missy di sekolah. Walaupun Karen sudah dianggap seperti keluarga sendiri oleh ibunya Missy, tapi ketika mendengar Karen berkata bahwa putrinya mengambil pacar semua orang, hati si ibu Missy pun menjadi sakit. Apalagi ketika Karen mengatakan kalau Missy adalah seorang wanita penggoda. Ibunya Missy langsung memotong pembicaraan Karen dan berkata, "Jika kamu tidak bisa bicara dengan baik tentang Missy, silakan keluar dari rumahku." Di sekolah, desas-desus yang disebar Karen berhasil membuat banyak orang percaya dan marah kepada Missy. Siswa-siswa cewek yang marah itu akhirnya memukuli Missy di sekolah. Mereka berpikir rumor itu benar dan Missy telah meniduri pacar-pacar mereka. Dan Karen yang melihat itu hanya diam saja dan tidak membantu Missy. Mirisnya, ketika ada seorang siswi cewek yang kemudian memberitahu Missy kalau Karen lah yang menyebarkan rumor jelek tersebut hingga Missy dibully teman-teman sekolahnya. Missy malah marah. Dia bilang, gak mungkin Karen yang melakukan hal itu kepada dirinya. Walaupun mereka kini bukan teman, tapi Karen tidak mungkin sejahat itu ke dirinya. Beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 2 Oktober 1985, Missy memberitahu ibunya bahwa dia akan berjalan-jalan dengan temannya Laura. Laura akan menjemputnya dan mereka akan pergi ke taman. Nah, asal kalian tahu, di taman inilah beberapa hari sebelumnya Missy dan Karen sempat bertengkar hebat. Sekitar pukul 3:30 sore hari, Missy mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya. Dia lalu masuk ke dalam mobil dan dia pergi dengan Laura Doyle. Setelah Missy pergi, ibunya bergadang sepanjang malam menunggu kepulangan Missy di ruang tamu dengan pintu depan terbuka untuk melihat apakah putrinya sudah pulang atau belum. Sebenarnya 2,5 jam setelah Missy pergi, yaitu sekitar pukul 6 sore, tiba-tiba telepon di rumah ibunya Missy berdering. Dia lalu mengangkat telepon tersebut dan terdengar suara Laura Doyle. Laura meminta ibu Missy untuk memanggilkan Missy karena dia mau berbicara dengan Missy di telepon. Irene tentu saja bingung. Bukannya Missy tadi pagi pergi dengan Laura beberapa jam yang lalu. Jadi mengapa Laura mencari Missy di telepon? Lalu, Laura menjelaskan ke Irene kalau mereka memang berencana untuk pergi ke taman. Tapi saat dalam perjalanan ke taman, Laura perlu berhenti untuk mengisi bensin. Missy nggak mau ikut Laura mencari bensin. Jadi dia minta diturunkan di taman terlebih dahulu. Akhirnya, Laura memutuskan untuk mengantarkan Missy ke taman. Baru kemudian dia pergi mencari bensin. Irene pun menjadi heran. Mengapa Missy buru-buru mau ke taman? Padahal tidak butuh waktu lama untuk mengisi bensin. Laura menjawab, sepertinya Missy ada janjian untuk bertemu dengan cowok-cowok di taman itu. Karena ketika Laura mengantarnya ke taman, ada mobil Camaro biru di sana dengan beberapa pria di dalamnya. Dan rupanya Missy ingin bertemu dengan salah seorang cowok yang berada di sana. Setelah menurunkan Missy untuk bersenang-senang dengan cowok-cowok tersebut, Laura pun pergi dan mendapatkan bensinnya. Lalu dia langsung kembali ke taman. Tapi ketika dia sampai di sana, dia tidak melihat Missy dan mobil Camaro biru di taman itu. Oleh karena itu, Laura memutuskan untuk menelpon ke rumah Missy. Siapa tahu Missy telah pulang duluan ke rumah. Irene yang mendengar semua penjelasan itu menjadi panik. Tapi dia berusaha berpikir kalau Missy baik-baik saja di luar sana. Tanpa lelah,
Irene duduk sepanjang malam menunggu putrinya datang. Pintu depan rumah sengaja dibiarkan terbuka, tapi Missy tidak pulang juga. Hingga hari menjelang pagi, karena khawatir, Irene langsung ke kantor polisi dan melaporkan kehilangan anaknya. Polisi pun segera membantu Irene dengan mengadakan pencarian di taman tempat Missy terakhir terlihat. Tapi hasilnya nihil. Missy hilang bagai lenyap di telan bumi. Hingga 2 hari kemudian, pada tanggal 4 Oktober 1985, ada seorang pejalan kaki yang menemukan sesosok tubuh tak bernyawa di dalam hutan. Dan setelah dilaporkan ke polisi, para petugas segera berdatangan dan mengecek jasad tersebut. Dan setelah dicocokkan, akhirnya diketahui kalau jasad tersebut adalah Missy. Tubuh Missy diketemukan berada di hutan Colby Canyon yang berada di Angeles National Forest. Jasad Missy tergeletak di sebuah area yang hanya dapat diakses dengan berjalan kaki saja. Di mana di sana ada sebuah lahan kecil yang banyak batu-batu besar di sekitarnya. Di dekat lahan tersebut, ada sungai yang airnya surut dan dipenuhi oleh banyak puntung rokok, botol bir, dan sampah-sampah lainnya. Rupanya, tempat itu memang biasanya banyak dikunjungi oleh anak-anak muda. Mereka minum bir dan berpesta hingga larut malam. Lokasi tersebut berada sekitar 45 menit dari rumah Missy dan dari taman di mana Missy terakhir terlihat hidup. Missy ditemukan dalam posisi tertelungkup di sungai. Rupanya, dia telah ditenggelamkan di sungai yang kedalaman airnya hanya sedalam mata kaki. Rambut pirang gelapnya yang panjang telah dipotong-potong dengan asal-asalan hingga kulit kepalanya kelihatan. Dan di atas badannya ada sebuah balok kayu sepanjang 1,2 meter dan seberat lebih dari 50 kg yang menindih tubuhnya dan menahan wajahnya agar tetap tertelungkup ke bawah. Irene yang mengetahui hal ini merasa syok dan sedih. Dia tidak bisa begitu saja duduk dan menunggu polisi untuk menangani kasus ini. Dia harus melakukan sesuatu untuk mencari pembunuh anaknya. Sepanjang waktu, dia berkeliling mencari mobil Camaro biru dan menghentikan semua Camaro biru yang dia lihat di jalan. Dia meminta orang-orang yang berada di dalam mobil tersebut untuk keluar dari mobil mereka. Sebenarnya, Irene merasa tidak enak karena telah mengganggu orang-orang yang menyetir di tengah jalan. Apalagi mereka semuanya tidak bersalah. Tapi dia tidak sabar menemukan pembunuh anaknya. Dan ini adalah satu-satunya hal yang harus dia lakukan demi mencari pelakunya. Selama Irene mencari mobil Camaro biru di jalan raya, Karen dan Laura juga ikut pergi bersama ibunya Missy untuk mencari semua mobil itu. Mereka memastikan diri mereka tetap berada di samping ibunya Missy untuk mendukungnya dan mengikuti perkembangan penyelidikan tewasnya teman mereka. Karen dan Laura juga pergi ke pemakaman Missy. Irene yang masih sedih dengan hal ini merasa terhibur dengan kehadiran Laura dan Karen. Mereka terus-menerus memberi dukungan kepada Irene. Laura bahkan juga mengirimin kartu tanda simpati duka cita yang berisi uang sebanyak $20 ke ibunya Missy. Di kartu itu tertulis bahwa dia ikut merasa sedih dengan apa yang terjadi pada Missy. Di sisi lain, setelah tewasnya Missy, Karen menjadi terobsesi dengan kasus ini. Dia pergi ke makamnya Missy 2 atau 3 kali seminggu untuk meninggalkan bunga atau balon di sana. Bahkan pada waktu Natal, dia membawa pohon Natal ke kuburan Missy. Dan di rumahnya, Karen juga menutupi dinding kamarnya dengan foto almarhum temannya dan artikel surat kabar tentang pembunuhan itu. Selain itu, dia juga sering pergi ke hutan di mana tubuh Missy ditemukan. Irene yang mengetahui hal ini mengatakan kalau dia sangat mempercayai Karen. Karena Karen adalah sahabat putrinya. Mereka tumbuh bersama, jadi Karen itu sudah menjadi bagian dari keluarganya. Karen selalu menemani dirinya melewati hari-harinya yang seperti di neraka ini. Polisi bahkan tidak bisa menolong keluarga mereka. Polisi tidak memiliki informasi lebih banyak untuk melanjutkan penyelidikan.
Mereka juga tidak dapat menemukan tersangka dalam kasus ini. Dan sejak itulah, Irene selalu ditemani oleh Karen melewati hari-harinya. Hingga 2 tahun berlalu, kasus Missy menjadi kasus yang tak terpecahkan. Selama 2 tahun itu, polisi hanya mendengar satu cerita dari sisi Laura saja. Dan Laura selalu bercerita kalau dia menurunkan Missy di taman. Karena di sana, Missy ingin bertemu dengan cowok-cowok yang berada di dalam mobil Camaro biru, dan ketika dia kembali, dia tidak dapat menemukan Missy dimanapun. Tetapi, setelah 2 tahun berlalu, Laura mengubah ceritanya. Dan sekarang dia memberitahu polisi bahwa dia tidak menurunkan Missy di taman. Laura bercerita kalau dia sebenarnya menurunkan Missy di gereja. Dan juga Laura menjelaskan kenapa dia berbohong selama ini. Semua ini karena dia tidak ingin terlibat dalam masalah apapun. Karena di sana, dia melihat Missy melakukan transaksi narkoba di gereja tersebut. Dan ketika polisi menyelidiki laporan terbaru ini, lagi-lagi polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Akibatnya, kasus ini pun menjadi tidak terpecahkan lagi selama setahun. Pada bulan Juli 1988, setelah 3 tahun berlalu, polisi akhirnya mendapatkan petunjuk pertama mereka. Seorang gadis bernama Eva Cirumbolo tiba-tiba datang ke kantor polisi dengan membawa informasi yang telah membebani dirinya selama ini. Dia mengatakan bahwa hari di mana Laura menjemput Missy, sebenarnya Laura dan Missy tidak sendirian. Eva yang saat itu bersama Karen mengikuti mobil Laura dari belakang. Setelah 45 menit berkendara ke arah pegunungan, Missy, Karen, dan Laura semua turun dari mobil dan berjalan ke hutan bersama-sama. Sedangkan Eva, dia memilih menunggu di dalam mobil. Dia tidak begitu tahu apa yang terjadi. Yang Eva ingat, hanyalah setelah beberapa waktu menunggu di mobil, Karen dan Laura datang kembali, tetapi Missy tidak kelihatan bersama mereka. Dan ketika ditanya polisi, mengapa Eva tidak melaporkan hal ini lebih cepat? Eva menjawab, kalau dia takut mendapatkan masalah karena dia juga ikut ke pegunungan tersebut. Selain itu, Eva juga takut dengan Laura dan Karen apabila dia mengkhianati mereka. Tapi dia tidak kuat lagi menyimpan semua ini. Hingga dia putuskan untuk melapor ke polisi. Eva terpaksa mengikuti kemauan Laura dan Karen karena dia dipanas-panasi oleh Karen. Kalau Missy juga pernah tidur dengan pacarnya Eva. Setelah mendengar ini dari Eva, polisi langsung pergi ke rumah Karen dan menanyain Karen. Karen pun akhirnya mengakui semuanya. Dia menceritakan kronologi yang sama dengan Eva. Dan ketika sampai di pegunungan, Eva tidak mau ikut. Jadi hanya Laura, Karen, dan Missy yang masuk ke dalam hutan. Karen dan Laura memaksa Missy untuk terus berjalan masuk ke dalam hutan. Sampai pada titik tertentu, Missy menjadi sangat lelah dan minta istirahat sejenak. Missy pun duduk di atas batu. Lalu tanpa dia sadari, Karen dan Laura kemudian menjambak rambutnya dari belakang dan mulai memotong rambut Missy. Missy saat itu menangis dan menjerit, dan bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian melakukan ini terhadapku?" Lalu Karen menjawab, "Semua ini terjadi karena kamu seperti wanita murahan dan kamu telah mencuri pacar teman-teman kita." Karen lalu mendorong Missy ke dalam air, dan Laura kemudian meraih Missy dan mengikat tangan Missy di belakang punggungnya, dan kemudian dia mulai mendorong kepalanya ke dalam air. Sementara Laura mendorong kepala Missy ke dalam air, Karen kemudian mengambil balok kayu besar dan menindih tubuh Missy dengan kayu tersebut. Dengan pengakuan ini, Karen dan Laura akhirnya ditangkap. Ketika Irene mendengar tentang berita ini, dia sangat terkejut. Sebagai ibunya Missy, Irene tidak menyangka sahabat-sahabat anaknya tega melakukan hal sekejam ini terhadap Missy dan dirinya. Di pengadilan, Karen mengatakan
bahwa mereka sebenarnya tidak bermaksud membunuh Missy pada awalnya. Mereka hanya berencana membawa Missy ke hutan untuk menggertaknya, menakuti, dan memukulinya sedikit karena mereka sangat marah kepadanya. Jadi, mereka tidak pernah berniat untuk benar-benar membunuh Missy pada hari itu. Banyak orang tertarik dengan kasus ini. Mereka mengatakan bahwa Karen sangat obsesif dan juga sangat cemburu dengan Missy yang lebih cantik dan juga lebih populer. Selain itu, Karen juga iri melihat Missy yang memiliki ibu kandung yang menyayangi dia dan 3 saudara cowok yang selalu mendukung Missy. Itu sangat berbeda dengan kehidupan Karen, yang merupakan anak adopsi dan kurang kasih sayang. Yang ngerinya, setelah menghabisi Missy, Karen mencoba mengambil alih hidupnya Missy. Dan itu sebabnya dia masuk ke dalam keluarga Missy untuk menghibur mereka dan tinggal di rumah Missy untuk menemani ibunya Missy. Pada bulan Maret 1990, baik Karen dan Laura dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan mereka berdua dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara. Karen dibebaskan pada Desember 2011 di usianya yang ke-45. Selama dia di penjara, putrinya dibesarkan oleh orang tua angkatnya. Sedangkan Laura dibebaskan pada bulan Desember 2012 dan dia juga sudah berusia 45 tahun pada saat itu. Setelah Karen dan Laura dibebaskan, ibunya Missy mengatakan betapa bencinya dia terhadap mereka berdua. Karena sejak Missy pergi, dia tidak dapat makan dan tidur dengan tenang sedetik pun. Bagi Irene, Karen dan Laura telah merusak kebahagiaan keluarga mereka. Dan seharusnya keduanya diberi hukuman mati. Irene tidak mau menerima permintaan maaf Karen dan Laura karena mereka berdua kini masih tetap hidup, sedangkan anaknya terkubur di dalam tanah. Saat ini, Karen melanjutkan hidupnya dengan menjadi penulis buku dan pembicara. Dia membagi ceritanya ke banyak orang, juga menceritakan ke sekolah-sekolah tentang bahayanya bullying. Dia merilis 2 buku tentang pembunuhan Missy dan menyerahkan sebagian dari hasil penjualan bukunya untuk kampanye anti-bullying. Nah, gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya.